Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Andika Pramudita dengan NIM 22102010100004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS etika profesi, kesehatan, dan keselamatan kerja. Yang pertama, jelaskan bagaimana prinsip-prinsip ergonomi dapat diterapkan dalam desain tempat kerja untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja. Jawabannya, prinsip ergonomi dapat diterapkan dalam desain tempat kerja dengan cara menyesuaikan peralatan dan fasilitas kerja sesuai dengan postur dan ukuran tubuh, memberikan pencahayaan yang memadai, serta mengatur jadwal untuk mengatur waktu untuk istirahat dan mencegah kelelahan serta juga cedera. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh kasus di mana ergonomi yang buruk dapat menyebabkan cedera atau masalah kesehatan pada pekerja. Yang kedua ada carpal tunnel syndrome yang terjadi akibat sering melakukan gerakan berulang seperti mengetik, sakit punggung akibat posisi duduk yang salah. Yang ketiga ada eye strain akibat pencahayaan yang kurang dan jarak pandang tidak sesuai dengan layar. Ketiga ada jelaskan apa itu aporometri dan bagaimana cara kerjanya. Aporometri adalah metode pengukuran dimensi tubuh manusia untuk tujuan ergonomis. Cara kerjanya melibatkan pengumpulan data untuk merancang fasilitas yang sesuai. 4. Berikan contoh aplikasi aporometri dalam berbagai bidang, seperti di tempat kerja. Ada desain kursi kantor yang sesuai untuk kenyamanan, APD sesuai standar, dan penyesuaian ketinggian meja kantor. 5. Apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan aporometri? Di kelebihan ada peningkatan kenyamanan, pengurangan resiko cedera, peningkatan produktivitas, dan di kekurangan ada di biaya dan waktu yang diperlukan untuk pengumpulan data. Yang 6, jelaskan apa itu AMDAL dan apa saja tujuannya. AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, adalah studi untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu kegiatan. Tujuannya untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengidentifikasi resiko terhadap lingkungan sekitar. 7. Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam penyusunan AMDAL. Tahapannya yang pertama penyusunan KANDAL, kerangka acuan analisis dampak lingkungan. Yang kedua ada pelaksanaan AMDAL, melakukan analisis dampak lingkungan yang terjadi akibat adanya proyek atau kegiatan. Ketiga ada penyusunan RKL, rencana pengelolaan lingkungan. Yang keempat ada penyusunan RPL, rencana pemantauan lingkungan. 8. Apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan AMDAL? Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan seperti dampak terhadap ekosistem, dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar, potensi polusi udara, air, dan tanah. 9. Sebutkan dan jelaskan beberapa jenis APD yang umum digunakan di berbagai industri. Yang pertama, helm, melindungi kepala dari benturan atau kejatuhan benda. Sarung tangan, melindungi tangan dari bahan kimia atau benda yang panas. Kacamata pelindung, melindungi mata dari debu, serpihan, dan lain-lain. Masker, melindungi pernafasan dari debu dan partikel berbahaya. Bagaimana cara mengukur kualitas standar APD? Kualitas standar APD dapat diukur melalui uji kekuatan fisik terhadap benturan, uji kekuatan bahan kimia, dan uji kenyamanan penggunaan, serta sertifikasi untuk memastikan APD memenuhi standar nasional atau internasional.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.